Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang ke channel YouTube saya, Seminar Pendidikan Profesi Guru. Saya Weni Alfianita, mahasiswa PPG Prajabatan Bahasa Indonesia di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan membagikan refleksi pengalaman belajar saya pada mata kuliah Design Thinking. Dalam perjalanan ini, saya telah banyak mendapatkan wawasan baru, tantangan, serta pengalaman berharga yang tentunya akan menjadi bekal dalam dunia pendidikan nantinya. Penasaran dengan cerita dan pembelajaran yang saya dapatkan? Yuk, simak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video refleksi lainnya. Langsung saja kita mulai! Indikatornya yang pertama yaitu review pengalaman belajar. Yang kedua, refleksi pengalaman belajar. Yang ketiga, analisis artefak pembelajaran. Dan yang keempat, rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Kita masuk pada indikator yang pertama yaitu review pengalaman belajar. Pengalaman belajar apa yang berguna dan menarik? Topik 2 mengenai penerapan design thinking untuk memahami masalah siswa di sekolah sangat berguna dan menarik. Praktik langsung melalui wawancara dengan siswa yang memiliki masalah seperti jarang mengerjakan tugas membantu saya mengidentifikasi dan merancang solusi. Hal ini memberikan wawasan praktis tentang analisis masalah pendidikan. Pengalaman belajar apa yang berguna tapi kurang menarik? Sebagian besar materi yang saya pelajari sangat menarik dan berguna. Namun, pada topik 3, ruang ideasi, ada beberapa bagian yang sedikit sulit dan membingungkan bagi saya. Terutama ketika harus menyusun dan mengembangkan ide-ide yang sangat kreatif dengan keterbatasan waktu dan informasi. Pengalaman apa yang menarik tapi kurang berguna? Dalam mata kuliah ini, saya merasa tidak ada materi yang menarik tapi kurang berguna. Semua materi yang diajarkan memberikan wawasan penting untuk membantu saya memahami bagaimana memecahkan masalah pendidikan dengan pendekatan kreatif dan sistematis menggunakan design thinking. Pengalaman apa yang tidak menarik dan juga tidak berguna? Saya merasa bahwa tidak ada materi yang tidak menarik atau tidak berguna. Setiap topik memberikan pengetahuan dan keterampilan yang berguna dalam mempersiapkan saya menjadi guru yang lebih inovatif dan kreatif. Kita masuk pada indikator yang kedua, yaitu refleksi pengalaman belajar. Apa yang terjadi? Selama mengikuti mata kuliah ini, saya belajar menggunakan design thinking untuk merancang solusi pendidikan. Pembelajaran ini menggambarkan bahwa pendidikan tidak hanya tentang mengajar, tetapi juga tentang merancang pengalaman belajar yang melibatkan berbagai pihak. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Pembelajaran ini sangat aplikatif, dengan tugas dan kegiatan yang langsung menghadapkan saya pada masalah nyata. Meskipun beberapa bagian sulit, pengalaman ini memperluas perspektif saya tentang bagaimana pendidikan dapat berpusat pada siswa. Nah, pada indikator yang ketiga, yaitu analisis artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran yang mana yang bisa saya jadikan bukti hukum hasil refleksi pengalaman belajar? Artefak yang saya pilih adalah laporan dan presentasi hasil wawancara dengan siswa yang menunjukkan penerapan design thinking untuk mengatasi masalah mereka. Mengapa artefak ini yang saya pilih? Artefak ini mencerminkan bagaimana saya menggunakan design thinking untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah siswa sesuai dengan pembelajaran yang saya terima. Bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil belajar saya? Bagian yang mendukung refleksi saya adalah cara saya mengidentifikasi masalah siswa melalui wawancara, kemudian
kalian merancang solusi berdasarkan hasil wawancara tersebut. Proses ini mencerminkan pemahaman saya tentang bagaimana design thinking dapat digunakan untuk memahami kebutuhan siswa dan memberikan solusi yang berdampak. Nah, indikator yang terakhir yaitu rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada siswa, perubahan apa yang akan saya lakukan? Saya akan lebih fokus pada pengamatan langsung terhadap masalah siswa dan menerapkan design thinking untuk mencari solusi. Saya juga akan melibatkan siswa dalam proses pemecahan masalah agar mereka merasa lebih dihargai dan terlibat dalam pembelajaran. Kumpulan artefak dapat dilihat pada link di bawah ini, atau bisa diakses lewat link yang saya sematkan di kolom komentar. Demikian refleksi pengalaman belajar saya pada mata kuliah Design Thinking. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.